Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang permainan dalam layanan BK. Di sini contoh permainannya adalah lempar spidol. Sebelum kita memulai, perkenalkan dulu, nama saya Diarti Anggita Putri, NIM 1702103048. Selanjutnya pembahasan materi ada 5 subbab. Yang pertama adalah deskripsi permainan dan bidang layanan. Yang kedua, bahan, alat, dan tahap permainan. Ketiga, manfaat permainan. Keempat, evaluasi. Dan terakhir adalah poin belajar. Di sini poin pertama adalah deskripsi permainan. Jadi menurut para ahli, konsentrasi menurut Sismento tahun 2003 pada halaman 86 adalah memusatkan pikiran terhadap suatu hal dengan mengesampingkan semua hal lain yang tidak berhubungan. Dalam belajar, konsentrasi berarti memusatkan pikiran terhadap suatu mata pelajaran dengan mengesampingkan semua hal lain yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Dan kepercayaan diri atau yang sering disebut self-confidence menurut Hambil tahun 1992 bahwa kepercayaan diri diartikan sebagai keyakinan terhadap diri sendiri sehingga mampu menangani segala sesuatu dengan tenang. Kepercayaan diri lebih banyak berkaitan dengan hubungan seseorang dengan orang lain. Adapun di dalam permainan lempar spidol ini biasanya dimainkan minimal 2 orang dan memerlukan alat bantu 1 buah spidol atau bisa digantikan dengan alat lain. Dalam memainkan permainan lempar spidol ini dapat membantu konsentrasi dan kepercayaan diri dari peserta. Selanjutnya adalah bidang layanan. Bidang layanan ini yaitu permainan lempar spidol ini termasuk dalam bidang layanan pribadi dan sosial. Selanjutnya, poin kedua, bahan, alat, dan tahap permainan. Di sini bahan dan alat hanya menggunakan 1 buah spidol saja. Yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan permainan. Yang pertama, guru BK atau konselor memegang sebuah spidol. Sebelum memulai permainan, bentuk kelompok 5-8 orang. Setelah itu, apabila guru BK atau konselor melempar spidol ke atas, peserta diwajibkan untuk bertepuk tangan dan berdesis. Jika spidol mendarat kembali di tangan guru BK atau konselor, peserta harus berhenti bertepuk dan berdesis. Guru BK atau konselor dapat mempercepat lemparan spidol agar konsentrasi peserta terganggu. Lempar spidol dari jarak jauh sampai jarak dekat. Guru BK atau konselor dapat berpura-pura melempar spidol untuk melihat siapa dari peserta yang bertepuk tangan dan berdesis. Jika di antara peserta terdapat yang bertepuk tangan dan berdesis padahal guru BK atau konselor tidak melempar spidol, maka peserta dapat dikenai hukuman sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga adalah manfaat permainan. Yang pertama, permainan ini bisa membuat peserta lebih konsentrasi. Yang kedua, membangun kepercayaan diri. Ketiga, mengetahui seberapa cepat gerakan dalam perlemparan spidol. Yang keempat, menambah semangat peserta. Selanjutnya evaluasi dan poin belajar. Di sini evaluasi yang pertama adalah siapa yang paling cepat merespon dalam permainan lempar spidol. Yang kedua, siapa yang tidak konsentrasi saat permainan berlangsung. Dan yang ketiga, apakah makna dari permainan lempar spidol ini. Seperti itu. Dan selanjutnya atau yang terakhir adalah poin belajar. Jadi, poin belajar ini adalah melalui berbagai pertanyaan dan diskusi, guru BK atau konselor memfasilitasi peserta untuk menemukan poin-poin belajar, yaitu melatih konsentrasi dan kepercayaan diri, kemudian bertindak cepat dengan cepat dalam merespon sesuatu. Itulah penjelasan tentang permainan lempar spidol. Dan selanjutnya kita akan melihat simulasi cara bermain lempar spidol. Itu seperti apa? Berikut videonya. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, di tahap permainan lempar spidol kita akan mempraktekkan secara keseluruhan bagaimana cara bermain lempar spidol tersebut. Jadi di sini ada spidol, bisa menggunakan alat lain jika tidak ada spidol. Gini, cara mainnya adalah yang pertama, jika si fasilitator atau saya itu melemparkan seperti ini, nanti si peserta nanti akan bertepuk tangan sambil berdesis seperti itu. Jadi kurang lebih nanti permainannya 10 menit
Itu sudah cukup. Baik, langsung saja kita mulai permainannya lempar spidol. Praktekkan lempar spidol itu seperti apa. Dulu, atau percobaan dulu. Percobaan dulu. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu permainannya. Jadi bila nanti peserta di sini membuat kesalahan seperti kurang atau tepuk tangannya tidak pas, nah di situ akan diberi konsekuensi. Nah, itu konsekuensi itu tergantung anggota kelompoknya seperti itu. Terima kasih telah menonton video atau simulasi permainan lempar spidol kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.